Pak Kiai, saya kolik dari Balikpapan. Oh, jauh sekali. Tempat nggak kelihatan di Balikpapan. Iya. Mendengar tadi penjelasan tentang para waliullah itu mendapatkan karomah. Apakah karomah itu mungkin bisa kita lihat secara awam, bagaimana itu para ulama-ulama yang mungkin sudah pada meninggal, cuman jamaahnya masih pada ziarah ke sana, kemudian juga seakan-akan ada dorongan yang mungkin tidak ada yang mengundang, tetapi orang itu datang ke seperti ke makam para sunan-sunan, dan mungkin kayak di Banjarmasin mungkin kadang ke Guru Ice, dan mungkin kalau seperti itu, apakah itu juga bagian dari itu karomah, Kiai? Jadi gini ya, satu dulu, bahwa mengunjungi kuburan itu Islam, perintah. Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubri fazuruha. Jadi yang namanya perintah ziarah kubur itu perintah Rasulullah. Kuburan siapapun di situ tidak disebutkan harus kuburan orang alim, kuburan wali. Kenapa? Karena Islam nyuruh orang dikubur. Kalau Hindu kan dibakar. Jadi antara yang Islam itu nyuruh dikubur untuk apa? Biar bisa ditengok. Makanya kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk tengok kuburan. Kenapa? Karena biar tahu bahwa ada orang yang meninggal yang sebelum kita hidup. Nah, itu jadi itu dulu. Jadi mengunjungi kuburan itu bukan karena semata-mata ini harus wali. Akan tetapi, nah, ada di dalam ajaran agama ini, wattini wazaitun watturi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Manusia itu lahir baik, udah cantik, udah cakep, ahsani taqwim. Nah, kebaikan manusia itu akan menjadi sempurna, tidak rodatnahu asfala safilin, kalau kemudian dia amanu wa amilus sholihat. Makanya kalau orang amanu wa amilus sholihat, falahum ajrun ghairu mamnun, dapat pahala yang tidak pernah terputus. Nah, ketika lahir baik, semua orang berkunjung. Begitu dia jadi orang, ikut terlibat dalam masalah orang, bertanggung jawab dalam masalah orang. Karena apa? Karena dia iman dan amil sholihat. Yang datang orang banyak, seluruh persoalan manusia tetap baik ketika ketemu beliau, kasih penjelasan yang baik, kasih jalan keluar yang baik. Maka orang ini mendapatkan falahum ajrun ghairu mamnun, dapat pahala yang tidak pernah putus. Lahirnya baik, hidupnya baik, lahir banyak orang datang, hidup banyak orang datang ke rumahnya, begitu meninggal, ya banyak yang datang ke kuburannya, karena falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi ini nggak bisa direkayasa. Perintah ziarah kubur ya Rasulullah, suruh ngubur orang ya Islam, maka kemudian ziarah kubur itu adalah ajaran agama Islam. Nah, orang yang diziarahi itu ada yang memang dia lahir baik, ahsani taqwim, hidupnya amanu wa amilus sholihat, ditanyain masalah ini dari urusan rezeki. Kalau penjenengan orang Kalimantan, mungkin ada Guru Zaini di Kalimantan, kan gitu. Nah, sekarang misalnya di Balikpapan ada Kiai Ali Khalil misalnya. Itu kan rumahnya 24 jam orang datang. Kan gitu. Nah, sekarang kemudian beliau menerima persoalan orang. Nanti kalau mati, ada pahala yang tidak terputus. Lahirnya ramai, hidupnya ramai rumahnya, meninggal, ya rumahnya ya ramai. Nah, itu biasa. Itu kan. Itu makanya sekarang misalnya kayak Balikpapan, itu luar biasa. Itu kan ada orang sekarang calon wali kota ini Pak Rahmat itu berani beliau, nggak tahu gimana ceritanya, semua partai mendukung dia. Akhirnya kemudian nggak ada fitnah sekarang, nggak ada fitnah.
calonnya cuma satu. Ya nanti misalnya kemudian dia menjadi wali kota apa, nanti kalau meninggal, ya mungkin juga kuburannya akan banyak diziarahi orang. Nah itulah contoh misalnya ya, para ulama, para wali. Nah kalau itu terjadi, manusia baik, orang-orang baik, sampai kuburan itu baik, maka watin demi buah tin, sumpah Allah kepada Nabi Nuh, wazaitun, sumpah Allah kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim, waktu di sini sumpah Allah kepada Nabi Musa, wahadal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara adalah sumpah Allah kepada Rasulullah. Itu akan terjadi. Orang menghargai orang, pasti hidupnya baik. Yang kedua, amanu wa amilus sholihat, pasti tidak rodatnau asfala safilin. Orang ziarah kubur. Sekarang kalau misalnya Bang Holik ini di Balikpapan, itu tiba-tiba ziarah ke Kalampayan, ziarah ke Martapura, ke Syekh Arsyad, ke Tuan Guru Zaini, ziarah kepada Hatib Dahyan, akan tumbuh rasa cinta di mana guru-guru kita bersemayam. Yang sudah di Balikpapan bisa mencintai Banjarmasin, bisa mencintai Martapura, bisa mencintai Jawa. Akhirnya tumbuh rasa cinta di mana-mana di mana gurunya bersemayam.